udah selalu sehat ya. Okay, before we begin our reading today, let's pray based on your beliefs. Pray, begin. Finish. Okay, we'll check your attendance. Nah, ya, untuk mengecek hadiran kalian, ya, kita akan tes sedikit game. Jadi kalian saya harapkan semua terlibat. Oke, semua terlibat. Nah, oke ya, jadi kita akan main game singkat sambil nanti kalian isi absensi. Nah, sudah dapat link yang ada di grup. Semua ada kuota. Tinggal 20 MB. Nah, jadi kita akan main gambar ya. Kita akan menggambar ya. Nanti hasil kalian nanti kalian screenshot, terus kalian isi nama dan name dan kirim ke grup ya. Jadi semua akan terlibat ya. Oke, permainannya seperti apa? Jadi di sini ada permainan dari Neva ya. Can you draw a perfect circle ya? Misalkan kalian membuat lingkaran yang sempurna. Oke, nah di sini nanti kalian bisa klik go ya. Kalian bisa klik go di sini. Terus kalian coba buat lingkaran. Nanti di sini otomatis ada skornya. Nanti kalian bisa berapa kali percobaan cari skor yang paling tinggi ya. Mungkin kita batasi selama 15 detik atau 30 detik. Nanti skor yang paling tinggi. Nah ya, kita akan lihat skor yang paling tinggi. Nah, nanti hasilnya kalau sudah di stop, nanti hasilnya silahkan bisa di screenshot sambil nanti kalian tulis nama dan name ya, kirim ke grup. Seperti apa ya? Nanti seperti ini. Kalian klik go ya. Next, nah di sini poinnya ada di sini ya. Titik putih ini akan jadi bagian tengah ya. Nah, kalian akan seperti ini. Oh, skornya sekian. Jadi kita lihat skor yang paling tinggi. Kalau kalian coba lagi, nanti di bawah ini nanti akan ada. Nah, oh nah. Oh, skornya ini kayaknya kalian belum puas dengan skor ini. Kalian coba lagi. Sampai nanti kalian yakin itulah yang paling tinggi ya. Nah, ternyata skor yang paling tinggi yang tadi 90,6. Kita ambil yang lebih skor di bawahnya ini. Oke, siap. Kita coba berapa detik ya? 15 detik berani. Berani. 20 detik. Oh, berapa detik? 30 detik. Berapa detik kan? 15 30 detik saja ya. Oke. Oke, kita akan pakai timer ya, otomatis lah ya. Oh, berapa detik? Ayo buat ya. 30 detik. Kita pakai 30 detik ya. Baru mulai ya. Sebentar, kalian ke aplikasinya dulu sudah. Oke, bisa kita mulai sekarang. Iya, 30 detik mulai dari sekarang. Nanti otomatis 30 detik selesai, kalian harus selesai.
Sekarang bikin berapa? Bisa di screenshot sekalian kalian tulis nama dan kirim ke grup. Ada yang 100? Kita lihat ya, dari skor ya, skor yang tertinggi siapa? Sembilan lima koma satu, 931, 954, dan cepet-cepet kok. Dan kita 971, saya bikin 61 pas 9 tidak diopo ya. Iya, baru satu dua orang dia di bergerak dari Nilvan ya. Nah, yang berbeda itu sudah nemu. Nah, ada link Nilvan perfect kalau sudah. Yang baru datang sudah menemukan linknya, sudah kalian klik, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ya, kalian coba buat bulanan, nanti otomatis di situ ada skor, kalian dapat berapa hasil skor di screenshot, dikirim ke grup nama nih. Satu ya, ini ya. Nanti kalau ada yang sama, kita akan adu ya. Sampai kita menemukan yang paling tinggi. Ini masih ada yang belum kenal menyerah ini. Just
Dari sama saya berapa? Ayo silakan segera. Ini cuma kita lanjutkan, jadi masih ada opsi ya. Membuat kata. Ya next nanti kita buat yang lain ya. Kalau saya harus aplikasi yang lain. Sudah. Gak bisa disebut sekalian absen ya. Ya tertinggi masih 978. Ada yang lebih tinggi, ada yang mungkin belum segera ya. Yuk segera kita lanjut materi. Selesai. Yuk hasilnya langsung di screenshot ya. Kita akan melihat nilai tertinggi. Ini jawab enggak? Udah bisa screenshot benar. Terus kita nggak pakai absen gitu ya. Kita bisa absen kita pakai selfie gitu ya. Absennya ini saya ada dan saya ada itu. Sudah, kamu di 978. Oke, sebelum kita sudah tutup ya, sudah semua screenshot absen. Masih penasaran ya dia jelas sudah sebelum buka buatannya. Minggu depan kita lanjut jadi sampaikan ya. Pokoknya sampai 100 kurang mungkin. Sisi berhapus. Sudah? Sementara 97,8 siapa? Kenapa? 97,8. Kita ya. Ada yang masih tinggi. Saya ini 98 kemana rambut ini. Ya, mentok 97,8 ya. Sudah ya, mentok ya. 978 nya Iklan mana Iklan? Gak bisa ditelan itu ya, gak bisa ditelan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa jadi. Oke, next kita akan yang angka ya. Singkat saja. Oke. Sekarang tanggal berapa ya? 28 ya. Cluenya angka 28. Ya, angkanya besar ya. Cluenya angka 28. Angka pertamanya
Nah jadi simbol future adalah Texas yang tujuannya adalah untuk show events, activities ya, yang belum terjadi, menunjukkan aktivitas kejadian kegiatan yang belum terjadi dan mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, jadi kita gunakan Texas ini untuk mengekspresikan keinginan, prediksi, ya, dan desires atau minat, keinginan, ya. Jadi ketika kita ingin mengekspresikan niat, keinginan, prediksi atau sesuatu yang akan kita lakukan di waktu mendatang. Nah, itulah simbol future. Nah, do you have plans today? Ada yang punya rencana hari ini mau ngapain? Habis kuliah ini rencana mau ngapain? Pulang tidur. Oh, punya TPA. Oh, Kak Berjalan di sini. oh, di jalan, kecil ya. Oke, terus sudah ada rencana nanti mau bukber di mana? Sama siapa? Di rumah. Oh, di rumah aja. Ada yang rencana bukber tapi nggak bukber-bukber. Ada yang kerja apa ya? Ini kalau ini kerja bukber dan belajar sama ada. Atau do you have plans tomorrow? Ada yang punya rencana besok? Ada. What will you do? Mau ngapain? Oh, tidur. Oh, tidur ya. Besok ada agenda yang lain. Jumat. Oh, Jumatan. Oh, benar Jumatan. Nah, oke. Jadi rencana yang mungkin akan kita lakukan nanti malam atau misal besok, nanti kita gunakan simbol future. Nah sekarang ya kita akan kembali ke sedikit ke masa lalu. Nah, kira-kira what was your dream when you were a child? Kira-kira dulu ketika masih kecil punya keinginan apa? Aku sampai ini jadi apa? Ya dulu ketika kecil ingin jadi apa? Kan pasti kita punya keinginan ya. Ketika kecil saya ingin jadi astronot misalnya. Nah, kira-kira masih ingat nggak? Kira-kira dulu kalian ingin seperti apa atau ingin jadi apa? Masih ingat? Oh, Ranger kita. Oh, korban. Terus mungkin ada cita-cita lain di waktu kecil. Nanti besar atau jadi apa? I want to be atau I want to be presiden. Nanti jadi dokter biasanya ya dokter gitu. Nah, jadi ketika kalian kecil dulu mungkin kalian punya keinginan. Saya ingin jadi apa? Jadi future juga bisa untuk mengekspresikan keinginan itu. Jadi tidak harus selalu bahwa oh saya akan titik-titik atau saya akan melakukan aktivitas, tidak, tetapi sebuah keinginan seperti kalian ingin jadi apa, kita bisa mengekspresikannya dengan simbol future. Nah, bisa kita bicara tentang masa depan. Can we talk about the future? Oke. Pernah nggak kalian membayangkan ketika nanti kalian lulus 3 tahun lagi, what will you become? Kalian jadi apa? Mungkin sedikit 1 menit kita bisa renungkan. Nah, ketika kalian lulus nanti, ya, kalian ingin jadi apa? Apakah kalian seorang sarjana komputer akan bekerja di bidang komputer, menyesuaikan dengan perkuliahan, atau kalian adalah orang yang mengambil kesempatan ketika ada pekerjaan yang mungkin tidak ada dengan jurusan akan kalian ambil? Ya. Ada yang ingin fokus kepada jurusan? Ada
Oh ya, Menteri. Billy. Nah, itu saya ini sebenarnya buat ribuan. Kira-kira nanti setelah kuliah, buat Billy itu atau kamu ini jadi apa? Jadi eksistensi aja banget. Presiden nangis. Kira kayak Orang kaya. Profesi. Orang kaya hasil dari kerja ya. Nah, kerja apa ya? Nah, Kita sampai penting. aku sih penasaran. What do you do? What do you want? What do you want? Ada bayangan nanti kuliah terus mau jadi apa? Programmer. Ada yang diaplikasikan banget. Tidak saya lihat ya, diaplikasikan programmer. Nah, jadi seperti itulah. Nah, kira-kira kalian ingin jadi A, ingin jadi B, ingin jadi C. Nah, oke. What will you do if your list doesn't come true? Ingin jadi A, ingin jadi B, ingin jadi C. Terus apa yang akan kalian lakukan jika apa yang kalian inginkan tidak jadi kenyataan? Ada itu yang perlu kita pikirkan. Jadi mungkin di materi ini kita akan sedikit ya membayangkan tentang masa depan. Ketika saya ingin jadi programmer, apa yang akan saya lakukan? Jadi mulai saat ini bisa kalian bangun dari perkuliahan bisa. Tapi ketika kalian tidak jadi itu, what do you do? Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Nah, seperti itu maksudnya. Ketika itu ingin saya capai, saya harus apa? Oh misalnya memperbaiki nilai belajar sekian, tapi nggak telat. Kalau telat ditanya jawab bisa, bisa. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ketika kalian ingin menjadi sesuatu atau seseorang, nah kalian bisa gunakan subjek will plus V diikuti dengan profesi. Misal I will be programmer, I will be tadi misalnya technician ya, I will be game developer, I will be seperti ini. Terus bisa juga kalian pakai analogi itu bahasa tidak formal, bahasa tidak formal. Jadi apakah bahasa Inggris itu ada bahasa sebagai atau selain ada? I want to be atau I will be, kalian bisa pakai I will be. Nah, seperti itu ya. Jadi I will be titik-titik diikuti dengan profesi atau dengan apa gitu ya. Kalian ingin jadi apa ya? Gak usah prak-prak ya. Nah, terus penanda waktunya apa? Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti itu biasanya dengan waktu-waktu yang future yang akan datang. Misal apa segera? Meskipun tidak jelas segera itu apa. Besok apa? Besok pagi, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, atau misal next week, next month, bulan depan, minggu depan, next year, tahun depan. Atau yang paling dekat, tonight, malam ini, sore ini, misalnya, this afternoon, this evening, nanti, misalnya, atau nanti. The day after tomorrow, misalnya. Bayi sebentar lagi, misalnya. Nah, jadi menunjukkan waktu-waktu yang kita yang akan datang gitu ya. Nah, mungkin bisa waktu yang dekat ini atau waktu yang bisa masih jauh gitu. Nah, seperti itu penanda waktunya dan penanda waktu yang akan datang. Nah, ini ketika kita di dalam bahasa Indonesia menunjukkan akan itu hanya memakai kata akan selesai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu menunjukkan kata akan itu ada 3 form, 3 bentuk. Jadi dalam bahasa Inggris itu menyatakan akan kita bisa pakai will. Ini will ya, will akan bukan will ya. Kalau will akan belajar will tadi loh ya. Oh gitu ya. Will akan. Nah, shall dan selanjutnya yang ketiga adalah be going to nanti diikuti form 1. Jadi untuk menyatakan akan kalau dalam bahasa Inggris ada 3 pola yang nanti diikuti kata kerja bentuk pertama. Future itu masih dengan ya kayak present ya, karena secara present dia berdekatan jadi menggunakan form 1. Nah, beberapa penggunaannya sedikit berbeda tetapi hampir semua memiliki fungsi yang sama.
memang jarang terpakai gitu ya, karena untuk beberapa daerah ya hanya memakai shall dan terbatas pada subjek. Next kalian bisa belajar sendiri. Nah ini will digunakan untuk apa? Ada beberapa proses will ya. Make a promise, ketika kalian janji sama orang. I will meet you, apakah benar-benarmu? I will love you forever, apakah mencintaimu selamanya? Terus kalian percaya gitu? Enggak. Janji, make a promise. Ketika kalian ada janji, nah menggunakan kata will. Atau kalian itu mau berprediksi, kayaknya, nah kalian juga bisa pakai will. I think it benar-benar kayaknya nanti hujan deh. Bisa pakai will. Ketika kalian menyatakan sebuah persetujuan atau keinginan, kalian juga bisa pakai will. Ada happy, nanti tak bantu deh. Nah, bisa. Nah, terus menunjukkan keputusan yang spontan, misal. Betul istri, aku saja bunyi, ada ekspektasi, maka akan dulu ya. Atau, nah, menyatakan request atau expectation, permintaan atau harapan. Nah, kira-kira misalnya, itu happy bisa juga minta, misal minta bantuan, kita disuruh mengambilkan sesuatu, kita bisa pakai itu ya. Atau ketika kita expect sesuatu, ekspektasi, misalnya itu juga bisa ya, berharap orang untuk melakukan apa, misalnya bisa juga pakai ini. Atau ketika kita menyarankan seseorang, misal you will feel better if you rest, kamu akan merasa lebih baik jika nanti istirahat. Untuk menyatakan kebiasaan yang akan terjadi, misal she will always arrive early, dia akan selalu datang lebih awal ya, kebiasaan tetapi akan terjadi. Terus menunjukkan permintaan atau instruksi ketika misal yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, meminta atau menginstruksikan sesuatu misal. Nah, terus, kira-kira bisa singkat seperti itu ya. I will, you will, we will. Tidak disingkat itu sudah ada masalah. Next, kenapa menggunakan shall? Secara penggunaan sama, cuma dia digunakan bersubjek dan menggunakannya. Will untuk I will, kalau shall dia terbatas untuk I dan we saja. Jadi she, he, you, they bisa nggak pakai shall? Nggak bisa ya, karena terbatas penggunaannya. Ketika kita ingin menyarankan atau memberikan opini bisa ya. Shall we go for a walk in the park? Nah, bisa nggak kita atau misal akan kita jalan-jalan di taman? Nah, kita akan jalan-jalan di taman nggak ya? Atau ketika menawarkan bantuan, shall I help you? Bisa saya bantu kamu sama dengan Bill I help you. Atau ketika kita ingin berjanji atau menunjukkan aktivitas action yang akan datang, we shall meet again soon, kita akan ketemu nanti segera. Atau menyatakan rencana ya, rencana juga bisa. Shall we leave tomorrow? Bisa nggak kita perginya di awal besok? Bisa. Menyarankan juga bisa ya. You shall follow the rules ya. Artinya saya ganti ya B ya. Aku salah aja. Nah, kita harus, kita akan mengikuti aturan. Atau ingin mengekspresikan sebuah keputusan atau persetujuan, kita juga bisa menggunakan shall. Nah, sedangkan pola to be going itu to be diisi dengan is dan are. Kira-kira siapa subjek yang menggunakan is? Is. Siapa subjek yang menggunakan is? He, she, it. Siapa subjek yang menggunakan am? I. Siapa yang menggunakan am? You, we, they. Nah, jadi to be going itu diisi is, ma plus going plus nanti disitu satu ya. Nah, ketika kita ingin merencanakan ya, punya tujuan, nah kita juga bisa pakai to be going to. Jadi polanya misal she is going to move to another city
diganti pola to be going to. Jadi dia itu versi dipanjang. Jadi to be going to artinya bukan sedang pergi ke ya enggak. Karena setelah to diikuti kata kerja maka dia artinya akan titik. Kalau saya akan belajar maka I'm going to study. I will study bisa, I am going to study bisa. Cuma kalau be going to kan kita harus menyelesaikan si subjek itu. Terus ketika membuat prediksi berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Nah, misal look at the clause misalnya. Lihat itu ada awalnya kok bilang it's going to rain soon misalnya. Itu kayaknya mau hujan. Kita bisa pakai itu selain kata will ya. It will, it's going to rain soon. Ketika aktivitas atau kegiatan itu mungkin apa ya akan dilakukan di waktu yang akan kita apa ya yang akan datang misalnya yang akan kita nanti malam, nanti sore atau pernyataan yang relate dengan rencana atau ini nanti kita mau apa, kita mau beli apa, kita bisa juga pakai they will jadi they are going to atau refers to kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang tapi kita kayak nggak ada rencana nggak ada rencana sekalian pengen apa misalnya. Nah itulah beberapa fungsi. Jadi mobil yang mana itu tergantung penggunaan cuma lebih familiar nih. Selain dia ada pula be, going to dan shall. Nah oke, membuat istilah dengan be, is, and, dan are. Nomor 1 is, and, dan are di situ ya. Nah di sini ada to be, going to. Nanti di sini to be kalian isi kira-kira is, and, atau are. Nah ini pola to be, going to ya. Nah membuat sekarang contoh akan meminta bulan depan. Nah a going to be dan akan seperti ini. Nomor 2 anak-anak akan bepergian ke Eropa. Nah jadi going to karena sedang pergi ya, tapi be going to diikuti form 1 dia artinya akan. Kuncinya itu. Oke. Nah saya akan memulai pekerjaan baru di Senin depan. Next 4. Mulai dari aku dan aku jadinya kita. Nah kita akan pesta ya di rumah kita next weekend. Nah kita akan adakan acara. Nomor 5 is. Nah perusahaan is going to launch ya. Perusahaan akan menunjukkan produk baru apa ya next year tahun depan. Is ya. Nah gadis itu akan membeli mobil baru minggu depan. Is going to 7. Nah oke, murid-murid akan mengambil ujian akhir ya bulan 8. Itu is ya. Nah anak laki-laki itu akan pindah ke apartemen yang baru. Is going to move ya. Terus bilang mereka akan merenovasi rumahnya nanti fungsi dan jelas itu kita ya akan menyelesaikan pertandingan bulan depan. Jadi seperti itu. Jadi ketika menemui pola to be going to diikuti form 1 itu artinya akan. Kalau to be going to diikuti lokasi nama tempat ya misalnya going to Jakarta berarti artinya saya akan pergi ke saya sedang pergi ke Jakarta. Tapi kalau kalian going to diikuti form maka dia pasti future. Jadi kuncinya setelah itu. Kalau kata kerja pasti future, tapi kalau itu I'm going to Jakarta berarti dia adalah present. Artinya sedang pergi. Oke, ada beberapa central karakteristik of simple future ya. Nah, menggunakan verb 1 bisa menggunakan will, shall atau be, going to. Terus penggunaannya intinya is, and, dan are. Bagaimana untuk membentuk positif negatif interrogatif dan satunya pola yang sama? Karena ini bagian dari modal verb ya, kita pernah singgung. Jadi setelah will atau shall langsung diikuti verb 1. Negatifnya tinggal ditambah verb saja. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Kalau will negatif
will not bisa disingkat won't boleh, tidak disingkat juga nggak masalah. Terus bagaimana kalau kita selipin dengan epoch frekuensi? Maka biasanya kata keterangan frekuensi itu selalu diletakkan setelah will. Misal, I will love you, aku akan mencintaimu, I will wait for you, aku akan menunggumu. Terus kalau kita selipkan always, maka always diletakkan setelah will sebelum I will always love you, aku akan selalu mencintaimu, I will always wait for you, aku akan selalu menunggumu. Seperti itu. Bagaimana kalau bentuk pasif? Baik pakai will atau shall, polanya sama ya, tapi kita pakai will aja yang lebih luas ya. Nah, ini akan tetap berlaku untuk semua tenses ya. Subject, object, pronoun. I tetap me, you tetap you, we tetap us, they tetap them, she jadi her, he jadi it tetap tidak berubah. Nah, segala modal form will atau shall polanya sama. Untuk pola positifnya ya sama, subjek will plus be plus verb 3, jadi tinggal be titik. Kalau shall berarti ya shall be titik. Terus negatifnya subjek will plus not plus be verb 3. Interrogatifnya pola tinggal dibalik, will plus subjek plus be plus verb 3. I will eat an apple. Aku akan makan apel. Apel akan dimakan oleh saya. Maka an apple dulu. Kita nggak ada yang namanya subjek tinggal jamak, jadi langsung ketemu will. An apple will be formula dari kata eat and eaten. Maka an apple will be eaten by me. Negatifnya tinggal tambahkan ya. An apple will not be eaten by me. Atau kalian bisa menggunakan interrogatifnya will an apple be eaten by me. Akankah apel dimakan? We will sing the songs ya. Jadi kuncinya adalah modal verb. Ketika kalimatnya adalah positif, ketika ada subjek atau modal semua akan menjadi verb sama. Tidak ada yang namanya kalau si dia pakai SES itu kan present sudah cerita. Jadi future ketika ada will, subjeknya akan masuk diikuti verb satu. Entah itu yang akan makan itu si atau he, ketika ketemu will akan tetap tidak ada it. Jadi modal itu menghalangi subjek dan verb itu GNS. Tapi begini modal kayak gini karena tinggal ya. Nanti juga ketika ada will, shall, maka subjek langsung ketemu langsung verb satu ya. Jadi nggak ada S. We will sing the songs. Kita akan nyanyikan banyak lagu. Maka the songs itu will plus be verb dari kata sing, 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 misalnya nah, bayi siapa? Bayi asli. Hasilnya dikatakan interrogatifnya tinggal kayak positif tapi tinggal dibalik langsung soalnya. Students will play football tomorrow. Oke. Will tinggal tambah not, oke ya. Nah, oke, will not atau won't bisa play football tomorrow. Interrogatifnya berarti tinggal dibalik. Will, oke. Students play football. Oke. Terus pasifnya, sepak bola akan dimainkan oleh mereka besok. Oke, football. Will, oke. Oke, lebih boleh by student boleh, guide juga boleh ya. Nah, boleh. Untuk dia jamak di Indonesia kita masih pakai ulang itu masih boleh, tapi kayak by I nggak bisa, by we nggak bisa ya. By you sama, you tetap you ya, kayak by I, by she, by he nggak bisa. Kalau sudah jelas, murid-murid bisa by student boleh, by you juga boleh ya. Nah, itu mau ya. Terus negatifnya berarti tidak bisa.
berarti tidak akan dimainkan oleh mereka di sekolah. Nah, interogasinya berarti ganti football ya, apakah sepak bola akan dimainkan mereka. Will sering kalian temui ya, will. Nah, kalau will vertikal berarti dia pasif ya. Kalau will itu tadi ada profesi berarti itu kurang mengenal. Terus next, I will drink coffee tonight in the cafe. Nah, jadi gubernur kopi ya. Nah, tinggal tambah. Nah, ya, I will not atau I won't drink coffee tonight in the cafe ya. Kita tinggal dibalik. Will I drink coffee? Nah, tonight in the cafe. Keterangan waktu sama tempat waktu dibalik ya. Maksudnya tempat dulu baru waktu dulu baru tempat misalnya kalau di versi tidak terus dibalik ke depan ya. Keterangan waktu tempat diganti cuma di belakang sambil ngantuk ini nggak apa-apa. Nah lagi ya. Saya tuh lupa itu ya. B ya. Maaf ya. B ya. Kopi akan diminum oleh saya kalau ini di kafe. Oke, Putri. Misalnya tadi gerak, bacanya gerak. Oke, baik, ini, oke, tunai, kafe. Jadi balik ya, we will visit their grandparents next weekend. Mereka akan mengunjungi kakek nenek mereka di weekend yang akan weekend selanjutnya ya, pekan selanjutnya. Ini benar, yang kedua bisa ya sama semuanya ya. Nah, inovatifnya berarti balik lagi. Nah, visit their grandparents next weekend. Kakek nenek mereka akan dikunjungi oleh mereka ya, next weekend. Balas, nah, oke, visitor, oke, regular for baik, ya, next weekend. Tadi tidak tambah nol, itu tambah berapa nih? Ujian juga harusnya 100. Di parents ya, we visited London next weekend. The man will buy a new car next month. Jadi dia tambah ini ya, kemudian kita akan membeli mobil baru bulan depan. Mobil ya, the man buy. Mobil baru akan dibeli oleh laki-laki itu next month. Nah, kita tinggal new car will be oke. Baik, teman baik game ya, game ya next month.
Yuk, nomor 1. Ini semua gampang, semua gampang. Oke ya, saya akan menyiapkan makanan demi ya, will be prepared by the chef, ya, will be completed. Yang B itu bahasa Indonesia langsung berarti masih bilang nah ini present perfect. Nah oke ya, kebetulan Pak terus Sarah ini project dari kebetulan lagi ya, project akan diselesaikan oleh mereka besok dari umum. Jack akan memperbaiki mobil dekat will be prepared by Jack. C. Nah, Sarah akan membeli dress baru untuk pesta. New dress will be bought by her for the party. Oke ya. Kita akan menyelesaikan presentasi sebelum siang. Nah, the presentation will be finished ya. Will be finished. Saya kasih saran. Setelah will pasti B. Berarti yang mungkin C. Saya itu berdua pemilihannya pakai C. Dia kayak kata if jadi cap, sweep jadi sweat, if jadi left. Nah, dia sejenis ya. Nah, ada yang pakai innernya lebih center gitu ya. Nah, ini irregular ya. Nah, C ya. Produk baru akan diluncurkan ya, will be launched. Oke ya, tugas akan be completed ya. Complete sama dengan finish ya. Sinonim, diselesaikan. B. Yang ada jawabannya enggak? Enggak ada. Nah, harusnya will be. Nah, terus konkret berarti enggak ada. Ya suka-suka. Nanti ada jawabannya ya. Oke, lebih implement ya, akan diimplementasikan oleh pemerintah tahun depan. Itu policy itu kebijakan yang benar. C. Akan di masa sekarang. C. Akan menyelesaikan masalah problem yang resolve. Nah, baiki. C. Package will be delivered by us ya. Paket akan dikirim. D. Ya, guru akan memberikan tugas ya. Tugas akan diberikan oleh Ilmis.
sekilas saja ya. Lupa. Next tadi setelah selain bil sama syarat kekurangan satu lagi ya itu itu. Nah, kalian apakah ini sering cukup sering ya? Tapi mungkin lebih simpel bil ya daripada kelas ini. Nah, jadi pola selanjutnya adalah itu. Nah, di sini to be diisi is, and, dan are. Dan konstruksi subjeknya. Jadi kalau bil kan ING pakai bil bukan ya. Tapi kalau pola itu maka subjek harus disesuaikan dengan to be. Siapa yang memakai is, and, ataupun are. Terus untuk pola positifnya itu subjek plus to be, SMA plus going to akan diikuti verb 1 ya. Verb 1 itu ya verb dasar. Negatifnya tinggal ditambah subjek to be, SMA plus not plus going to verb 1. Interrogatifnya to be, SMA plus subjek plus going to plus verb 1. Jadi to be going to artinya akan. Misal I am going to write a letter, bukan artinya saya sedang pergi untuk menulis ya. Tapi saya akan menulis sebuah surat. Jadi setelah itu diikuti verb 1 dia pasti future. Negatifnya I am not going to write a letter, saya tidak akan menulis sebuah surat. Interrogatifnya apakah saya akan menulis sebuah surat. My sister is going to read the books ya. Saudaraku akan membaca buku, bukan sedang pergi untuk membaca. Nah, saudaraku akan membaca buku-buku. Is going to karena my sister sebagai she dia pakai is ya. Negatif tinggal my sister is not going to read the books ya. Interrogatifnya is my sister going to read the books ya. Apakah saudaraku akan membaca buku-buku? Terus bagaimana pasifnya? Polanya sama seperti tadi. Kalau tadi will be, kalau sekarang cuma diganti to be going to plus be ya. Be di sini ya biarkan be ya. Nggak usah diisi. Nah, polanya sama, cuma will diganti to be going to. Intinya semua sama. Nah, subject to be, SMA plus going to plus be plus verb 3. Subject to be plus not plus going to plus be plus verb 3. Interrogatifnya to be, SMA plus subject going to be plus verb 3. Cuma terlihat agak lebih kompleks ya. I am going to write the letters. Aku akan menulis banyak surat. Maka the letters turun. Nah, kalau di sini berarti ada prinsip tadi. Kalau dia subjeknya tunggal mungkin pakai s, kalau jamak pakai na. Maka the letters are going to be favorit dari kata write kita. Dari siapa? Negatif tidak tambah not, interrogatif dibalik saja. We are going to drink tea. Kita akan minum teh. Maka teh dulu tea. Minuman dia cenderung tunggal kalau dia nggak ada tangan. Terus kalau misal untuk teh, kopi, air dijamakan nggak usah pakai es. Bisa. Saya mau minum teh. Saya mau minum tehnya banyak. I want to drink tea ya. Saya mau minum kopinya banyak. I want to drink coffee ya bisa. Atau saya mau minum air yang banyak. I want to drink water ya bisa ya. Nah, jadi minuman yang punya dua besar tidak ada keras, maka dia mencenderungkan tunggal. Maka artinya is going to be dan keras. Negatifnya tinggal ditambah waktu interrogatifnya sebalik. Silakan soal itu. I am going to start my job tomorrow. Aku akan memulai pekerjaan baruku besok. Makanya tinggal tambah. Terus interrogatifnya tinggal I ya going to start my new job tomorrow. Terus maksudnya pekerjaan baruku akan dimulai olehku besok. Nah, makanya tinggal my job ya. Terus is ya, itu bertunggal karena job is going to be. Nah, ketiga dari start tambah ed. Saya terus kali ini.
tiganya baik titik itu biasa di belakang. Nah, kalau kalian kata di form 3 atau tuh B baik di form 3, berarti otomatis dia pasifnya fisik. Artinya berarti akan di titik. Mungkin setelah TS akan belajar juga apa ya, lebih banyak teks ya, jadi kalian oh ini aktif pasif. Nah, tinggal seperti tadi itu tambah sedikit. Nah, itu kayak tadi stack. Ini sebenarnya bahasa anu ya, pengulang. Kan kalau ada yang namanya kalau kata benda itu kan ada yang namanya tunggal sama. Tunggal atau sama. Ketika benda kan ada yang namanya benda bisa dihitung dan tidak. Nah, itu yang tidak bisa dihitung itu kayak sesuatu yang bisa jadi dengan air, liquid, cair ya, cairan air. Bisa kayak kata tadi ya, teh. Misal teh, terus apa lagi ya, water air, terus kopi, terus sup. Nah, misal seperti ini. Nah, untuk benda yang awalnya nggak bisa dihitung karena itu modelnya air, kan nggak bisa dihitung pakai apa, pakai tetes kan, pakai tetes kan nggak mungkin. Nah, itu nggak bisa disamakan, ini nggak bisa jadi tis. Maka jadi untuk beberapa makanan ya, untuk makanan yang dia seperti ini, sup, terus air, kopi, terus dan sebagainya yang dia bentuknya air ya, atau makanan yang dia bentuknya air ya, biasanya kita tambahkan takaran bukan untuk menjamakan. Banyak teh nggak bisa, tis nggak bisa, water nggak bisa, nah kopi nggak bisa. Maka untuk kita tahu takarannya kita pakai takaran, misal cup of. Nah, kalau cup of berarti secangkir, berarti dia satu. Kalau banyak maka kita pakai takaran, misal cups of. Nah, misal 2 cups of tea, maka itu menjamakannya pakai takaran yang di depan itu dijamakkan takarannya, cangkirnya, piringnya, sendoknya, nah seperti itu. Nah, misal sebotol air, bottle of. Kalau airnya banyak kan nggak bisa jadi bottles, maka kita pakai titik-titik some bottles of atau 2 bottles of. Nah, terus bisa gelas, gelas of itu gelasnya 1. Kalau beberapa gelas air dan disamakan bukan airnya tapi takarannya, berarti misal some glasses of. Terus untuk takaran misal kayak gini, kayak gula gitu ya, gula terus garam, jadi dengan butiran-butiran kecil gitu ya, butiran itu juga yang disamakan takaran. Kalau garamnya banyak, salt nggak bisa, sugar nggak bisa, maka yang disamakan takaran. Misal a spoon of, misal sendok, atau misal beberapa sendok. Kan itu jajan sekilas. Terus yang ini dia juga bisa jadi subjek. Terus benda yang dia sudah otomatis sama ya, benda yang sudah otomatis sama kayak misal itu nggak bisa direskan. Apa sih misal yang dia sudah yang bentuknya sudah kabel, misal celana panjang, trousers, trousers. Menjamakannya trousers nggak bisa, trousers nggak bisa. Maka sesuatu yang dia sudah jamak seperti ini otomatis jamak. Misal glasses, glasses itu kata-kata, glasses nggak bisa. Misalnya kayak film mesinnya, nah nggak bisa. Berarti biarkan, berarti dia otomatis jamak. Pasti trousers pasti A, nanti pakai S ya. Glasses itu sesuatu yang ini sendal. Terus itu sepatu,
Yes.